Ya, jadi tentang membaca teks, kemudian mengerjakan soal-soal yang kaitannya dengan teks. Nah, karena teksnya yang misalnya siapkan itu cukup panjang, akan lebih nyaman ketika kalian mengakses soal itu dengan laptop atau komputer kalau di rumah ada. Yang nggak punya laptop atau komputer nggak usah nangis. Pakai HP juga bisa, nggak apa-apa. Cuma mungkin akan lebih harus lebih melihat dengan seksama karena kecil-kecil banyak tulisannya gitu kan, harus sabar gitu. Tapi akan lebih mudah ya kalian menggunakan laptop. Itu yang pertama. Kemudian soal yang dua berikutnya itu kaitannya dengan reported speech atau direct indirect speech yang kalian ulangan minggu yang lalu. Masih ingat kan? Nah, ada dua soal untuk reported speech. Yang pertama itu soal yang mengubah direct speech menjadi indirect speech sama seperti ulangan kalian kemarin caranya, ya. Dan itu ada 10 soal. Jangan sampai salah ya, karena kalau satu soalnya itu skornya 2. Artinya kalau untuk nomor yang reported speech ini kalian salah semua, berarti sudah kehilangan 20 poin dari 100 poin. Oke, jadi belajar lagi videonya, misalnya kemarin diputar lagi, dilihat lagi cara mengerjakannya. Itu yang pertama. Nah, soal yang reported speech kedua, ini yang belum pernah ditulis kasih. Maka sekarang kita mau latihan sedikit bersama-sama. Can you see my PowerPoint on your screen, guys? Bisa melihat? Yes, we can see you, Miss. Thank you. Ini misalnya salah ketik ya, ternyata typo. Exercise on supported speech itu apa? Reported speech maksudnya. Oh, it's okay, Miss. Lanjut. Ya, thank you. Jadi besok kalian akan menerima soal seperti ini, guys. Ini bukan soal buat besok ya, ini cuma contoh. Jadi tugas kalian adalah tetap mengubah direct speech menjadi indirect speech atau reported speech. Tapi kali ini tidak dalam bentuk kalimat yang berdiri sendiri-sendiri seperti ulangan yang kemarin. Tapi besok kalian akan menerima soal direct speech yang berupa kalimat surat, ya, yang berupa teks. Teksnya ini adalah personal letter. Karena ini personal letter, berarti kan ditulis oleh seseorang pada seseorang, ya, di mana si penulis ini kan adalah pembicara sendiri atau kalimat yang diucapkan oleh si pembicara itu sendiri, tapi secara tertuliskan. Maka kalimat surat yang personal letter seperti ini boleh dibilang direct speech. Walaupun tidak ada tanda kutipnya ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengubah surat ini, kalimat yang ada di dalam surat ini menjadi reported speech. Caranya gimana? Sebenarnya caranya ya sama aja seperti ketika kalian mengubah kalimat satu-satu menjadi indirect speech. Hanya sekarang dalam bentuk teks. Untuk mempermudah kalian, nanti saya akan memancing dengan kalimat pertama surat itu, kemudian kalian tinggal melanjutkan. Nah, kita lihat dulu suratnya. Di sini kan suratnya kita diawali dengan Hi Steffi. Oh, berarti kita tahu surat ini untuk siapa? Steffi. Siapa yang menulis surat? With love, Tiara. Oh, berarti yang menulis Tiara. Surat ini ditulis oleh Tiara untuk Steffi. Maka sekarang kita tahu kalau ada how are you doing, ada you di sini, berarti yang dimaksud adalah Steffi kan? Nah, kalau ada kata I di sini berarti yang menulis surat kan? Berarti ini Tiara. Nah, sekarang kita lihat cara mengerjakannya. Oke, nanti jangan bingung ya, ini yang bawah ini, yang how are you doing bla bla bla, ini surat yang tadi di slide sebelumnya saya pindah ke sini untuk panduan kita belajar mengubahnya. Sedangkan yang di atas ini adalah mulai kalimat jawabannya. As I told you before, kalimat yang pertama ini sebagai pancingan dari Solis, kalian nanti tinggal melanjutkan. Kita lihat ya. Saya awali jawabannya dengan seperti ini, guys. Last year, Tiara send a letter to me. Jadi sekarang Steffi itu cerita kalau dia tahun kemarin tuh dapat surat dari si Tiara itu. Nah, dia mau cerita isi suratnya tuh apa. Berarti kan jadi reported speech kan? Nah, last year Tiara send a letter to me. Sekarang kita lihat kalimat pertama surat itu kan how are you doing? Oh, berarti ini berupa kalimat tanya. Ada how-nya. Oh, berarti ini yang question word question.
Berarti kita pakainya she asked me, ya kan? Bukan she said, tapi she asked karena dia bertanya. She ini tadi sekali lagi adalah Tiara, ya kan? She asked me. Nah, sekarang kita lanjutkan cara mengerjakannya. Karena ini pakai question word question, berarti kata sambungnya atau conjunctionnya tetap how, kan? You ini tadi adalah siapa? Tiara. Sorry kok Tiara. You di sini adalah Steffi yang dikasih surat, ya kan? Berarti kalau Steffi sendiri sekarang yang cerita, berarti you-nya jadi I, kan? Ya nggak, guys? Ya, Miss. Oke. Nah, sekarang are-nya berubah jadi apa? Karena ini sudah last year dan di sini aja reporting verb-nya pakai as, berarti kan berubah. Dari to be yang present are, ini nanti akan berubah jadi to be bentuk past. Karena tadi you-nya jadi I, berarti to be-nya jadi was. Doing-nya tetap doing, ya kan? Maka jadi she asked me how I was doing. Seperti itu. Kemudian kalimat selanjutnya, kan di sini it has been a long time no see. It has been. Karena it has been berarti kan bukan kalimat tanya kan ini, statement kan, maka kita awali bisa dengan misalnya, she also said that, nah, she also said that, karena statement. That apa? It has been. Has been kan present perfect ya guys, karena harus berubah, berarti menjadi past perfect. Has-nya akan berubah jadi had. Maka kalimatnya she also said that it had been a long time no see. Begitu. Nah, di kalimat selanjutnya, I'm writing this letter while enjoying the beautiful sunrise in Bali. I tadi siapa yang berbicara tadi? Saya, Miss. I tadi I-nya tadi siapa? Tiara, Miss, kan? beda. Oh ya, maaf. I-nya itu tadi kan Tiara. Karena Tiara berarti diganti apa kata gantinya? I-nya tadi diganti apa, guys? Diganti? I-nya itu kan Tiara, berarti kata gantinya? Yuk, kata ganti untuk Tiara. Bus. Kata ganti untuk Tiara apa? Bus. She. She ya. Jadi I-nya akan berubah jadi she. Karena I ini siapa tuh yang ngomong? Tiara. Lah sekarang kalau yang Steffi yang cerita, berarti kan jadi dia toh. Nah, maka I-nya jadi she. M-nya ini nanti akan berubah jadi bentuk past. Berarti she, to be-nya bentuk past apa? She was. She was. Good. Ini tadi yang jawab bos siapa ya? Siapa Gloria. tadi yang jawab? Oke, Gloria, silahkan dilanjutkan kalimatnya, Glor. Sudah betul. Berarti I'm writing this letter, ini nanti akan berubah jadi she. Gloria? Jadi you. Kok di mute lagi? Jangan di mute. Itu di mute. Bentar, aku lupa bis rumus ya. Nggak apa-apa, ini tinggal, kan tadi misalnya sudah kasih tahu, I-nya jadi she, M-nya jadi was. Berarti Writing. She was writing this, jadi apa this? That letter. Okay. While enjoying the beautiful sunrise in Bali itu kan keterangan, tidak perlu diubah. Jadi tetap while enjoying the beautiful sunrise in Bali. Tapi yang depan, she was writing the letter atau that letter while enjoying the beautiful sunrise in Bali. Gitu ya. Oke, kalimat selanjutnya coba. This place is terrific. Terrific. This place. Berarti jadi gimana? Coba Aditya Chandra bisa? Terus. Adit? Oke. This place jadi apa, Adit? Terus. That. Kan this jadi that. Gimana jadinya? That place. Is-nya jadi? Was. Terrific. Okay, good. That place was terrific.
Good. Terus, I really enjoy my time here. I tadi kan, kalau Tiara sendiri yang ngomong. Kalau Steffi berarti I-nya jadi apa? Enjoy-nya jadi apa? My time jadi apa? Here-nya jadi apa? Coba siapa yang bisa? Saya, Miss. Oke, beda. Silahkan. She really enjoyed her time there. Very good. That's the answer. Jadi, she really enjoyed. Enjoy-nya jadi verb 2 ya. Enjoyed her time there. Karena kan my time itu time-nya Tiara, jadi her time. Here jadi there. Di sini jadi di sana. Oke, satu lagi. I visited the traditional village yesterday. Yuk, siapa yang bisa berubah jadi gimana nih? Ceta mungkin? Bisa Ceta? Yuk Ceta dicoba. Ya, Miss. Jadi gimana nih? She had She had visited the traditional village yesterday jadi? The day before. Good job, Ceta. You're right. Lihat, I-nya kan jadi she. Visited ini sudah verb 2. Berarti harus berubah jadi verb 3. Atau dari simple past jadi past perfect kan? Maka di sini menjadi I had visited. Had visited ya. Dari simple past jadi past perfect. She had visited the traditional village the day before. Good. Satu lagi. I'm going to visit the beach this afternoon. Ya, jadinya gimana? Siapa yang bisa? I'm going jadi gimana? I'm going kan hampir sama dengan I'm writing ini tadi toh. Yuk, jadinya gimana? She was going. Siapa Herman Joseph. Oke, Herman silahkan. She was going to visit. To visit the beach This-nya jadi? That afternoon. Good job, Herman. Jadi she was going to visit the beach that afternoon. Nah, caranya kurang lebih seperti itu. Is it clear now? Do you know what to do on your test? Yes, Miss. Very clear. Yes. Thank you. Jadi besok akan ada soal seperti itu. Dipelajari lagi video dari Miss Solis bagi yang belum paham. Dan satu lagi, kemarin kan kalian ulangan belum sempat Miss Solis bagikan hasilnya. Nah, rencananya Miss Solis akan membagikan hari Senin. Setelah kalian tes nanti kalian akan tahu hasilnya. Cuma seandainya ada yang belum tuntas, apakah kalian bersedia untuk remedi hari Senin pulang sekolah? Karena kan belajarnya biar satu kali aja. Sekalian belajar untuk tes, sekalian belajar untuk remedi. Materinya kan sama ya. Apakah kalian bersedia? Halo? Iya, Miss. Sedia. Oke ya. Tapi, Jadi itu, Miss. Mau tanya, Miss. beda gimana? Kalau untuk yang ini kan belum ada yang masuk ya. Nanti dikabari ya untuk yang lainnya. Oke. Gimana? Belum tentu nanti berpendapat, Miss. Jadi tanya-tanya dulu. Oke, boleh. Jadi nanti setelah rekonnya Miss YouTube, silahkan bertanya di grup. Kemudian kalau kalian setuju atau tidak setuju, let me know. Oke? Nanti dikabari Miss Alisnya. Oke? Oke, Miss. Thank you very much. Alright, guys. Thank you very much for your time. I'm sorry for disturbing your rest time. Good luck for your test next Monday. Bye. Thank you. Thank you very much, Miss. You're welcome. Bye. You may leave the meeting now.